Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Ayu di sini. oke, di kesempatan kali ini gue dan Seiyu mau sedikit membahas ya tentang anime musim panas 2024 yang sudah selesai dan mana kali ini sudah mulai juga ya tayang anime-anime musim gugur. Nah, yang mau dibahas itu adalah anime waifu dan soundtrack terbaik menurut kami di musim panas 2024 nih. Kalau gitu, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kira-kira nih, Sei, enaknya kita bahas apa dulu ya? Soundtrack dulu kali ya. Anime mah terakhir aja ya untuk yang anime terbaiknya ya. Iya betul. Lengkap bisa dibilang musim kemarin tuh ini loh, apa, yang ngisi soundtracknya banyak artis-artis besar. Oh, gue malah nggak terlalu merhatiin ya karena yang bakal jadi best soundtrack gue itu pas dari awal gue denger, gue udah langsung wah ini kayaknya bakal jadi best original soundtrack gue di musim ini nih gitu. Jadi gue nggak memperhatikan yang lain. Oke, Artis-artisnya mungkin siapa juga gue nggak mau perhatikan. mungkin juga sebut beberapa kali ya. Boleh boleh. Siapa aja tuh? Ada Nogizaka 46, Ah, ada 22/7, hmm. Inosora, Aska, Maigo, Trisel, Eve, Fana, Yoasobi, terus ada Liu, sama ada Aimer, ada Lisa juga. Oh, ya lumayan ya itu nama-nama besar ya. Ya, Menarik, menarik, menarik. Yaudah ya, kalau gitu siapa aja sih, atau soundtrack atau lagu apa aja yang jadi soundtrack terbaik menurut gue dan Seiyu. Nah, kira-kira gue dulu aja kali ya, saya. boleh. Boleh. Nah, jadi kan kalau gue tadi kan gue udah bilang ya, ketika gue pertama ngedenger lagu soundtrack ini, itu gue langsung merasa kayaknya ini bakal langsung jadi best soundtrack gue nih di musim panas karena baru intro awalnya aja sih bener-bener itu intro musik baru mulai gue udah langsung ke hook gitu sama si lagunya. Oh, oke. Apa tuh? Dan bener aja pas gue udah coba denger berapa kali yang belum versi fullnya itu masih versi yang di animenya. Wah itu udah, oh iya udah fix ini gitu. Nah, lagu apa itu? Jadi untuk best soundtrack untuk anime musim panas 2024 menurut gua itu adalah endingnya Sudo Harem, atau kalau judul Jepangnya Giji Harem ya. Mending nyebut apa judul Jepang apa judul Inggris nih? Kayaknya yang populer aja sih. Yang Populernya populer aja. judul Inggris ya berarti judul ya. Ya, hmm? jadi yang best yang menurut gue itu endingnya Pseudo Harem yang mana dibawakan oleh pengisi suaranya Nana Kurarin yang bernama Hayami Saori ya dengan judul Adlib. Itu untuk best soundtrack gua dan seperti yang gue bilang gue pertama kali denger ini gue tuh jujur sebenarnya jarang banget dengerin ending. Kalau opening kan udah otomatis ya ketika kita mulai. Nah, kalau ending tuh biasanya gue skip cuman kebetulan gue kan kadang kalau misalnya nonton gue kan nonton di B Station ya itu kan nggak langsung ke skip tuh kalau ending tuh nggak langsung mati gitu kan si ininya si episodenya gue pas denger tuh langsung wah ini ke hook nih gitu kan. Ya udah akhirnya gue setelah gue coba beberapa lagu yang lain yang dari seri yang gue ikutin di musim ini yang paling ke hook ya ini Adlib ini gitu. Kalau gue gitu sih kira-kira. Kalau lu apa sih untuk soundtrack terbaik menurut lu di musim panas 2024? Oke, kalau di gua tuh total sebenarnya ada berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kontender. Banyak ya ada 6 ya. Eh, soalnya ini apa? Emang karena beberapa artisnya gue dengerin gitu ya. Jadi Hmm. biarpun gua nggak nonton ya gue dengerin lagunya gitu karena Ah.
biasanya gue follow di YouTube ataupun di Spotify gitu. Jadi kan kalau ada lagu baru masuk tuh, Masuk ya, iya iya benar. jadi kayak gue dengerin. Nah, Contender itu ada 6. Yang pertama ada openingnya Game Seikatsu dari Fana. Hmm, Terus ada openingnya Soshimin Series dari If. hmm, Terus ada openingnya Spice and Wolf dari Aimer sama endingnya dari Neriame. hmm, Terus ada openingnya dari anime yang mungkin nggak ada yang tahu karena animenya nggak bisa dicari. Ada Mirai no Koromaruke. Ini yang bawa Nanami Urara. hmm. Sama ada endingnya Dead Demon DDD Resurrection. Nyusahin ini judulnya. Susah susah itu dulu. Ya, ini yang bawain lagu endingnya tuh ada Ano sama Lilasnya Yosobi. Ah, I see, I Nah, see. dan yang jadi best original soundtracknya gua di musim kemarin tuh ada endingnya dari Spice and Wolf yang dibawain sama Neri Ame. Judulnya tuh Ringo to Kimi. Hmm. Apal untukmu ya harusnya ya. Itu kali. Ringo Tokimi itu apel dan kamu sih. Oh, apal dan kamu. Oh, oke. Nya itu Oke. dan kan soalnya. Nah, kenapa gua pilih itu karena si lagu endingnya tuh nyambung banget sama ceritanya sih. Apalagi yang pas di bagian sebenarnya itu bagiannya di Core 1 di musim sebelumnya lagi soal Hmm. apel tuh, tapi karena apel itu cukup identik sama story-nya Spice and Wolf, jadi menurut gua cukup masuk aja gitu dan lagunya emang enak gitu. Ditambah yang bawa ya itu Neriame. Ah, I see, I see. Emang apa? Musisi yang lu ikutin juga sih ya. Mhm. Dan Hmm. kalau ngecek di apa ya, base OST yang sebelum-sebelumnya pun ada di situ ada Neriame juga. Jadi kayaknya Nah, oh iya iya iya. udah 2 kali atau 3 kali masuk sih di gua. Hmm. Itu sih. Oke, jadi begitu ya untuk Best Original Soundtrack of Summer 2024. Anjir, sosokan banget pakai bahasa Inggris. Apa lah ya. Nah, kalau begitu tadi udah ya. eh di gua ada endingnya Pseudo Harem dan kalau di dari Seiyu ada endingnya Spice and Wolf ya. Ya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke kategori berikutnya. Itu adalah Best Waifu. Siapakah Best Waifu lu say di musim panas 2024 ini say? Oke. Sama kayak lagu di gua ada 6 kontender juga. Buset, banyak bener. Ada yang pertama ada Ari Makanannya Oshinoko yang sempat jadi best waifu gua di musim kapan ya? Yang waktu season satunya Season tayang. satu ya. Oh iya iya. Terus ada si Anomali Biru dari Makeine, Yanami Ana. Ah. Terus ada karakternya dari Wistoria, ada Leo Recolet, Oh si teman Colette ya 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 ya. ya, temannya MC. Terus ada dari Isekai Seikaku, ada Tama dalam kurung nama samaran atau nama sementara. Nah, nama samaran. Ya, di animenya gitu soalnya. Ah, belum Tama dalam kurung nama sementara. belum belum dikasih tahu nama aslinya ya. Ada sebenarnya cuman terus dipakainya Tama. Ah, I see, I see. Terus ada holonya dari Spice and Wolf. Ya, ini sepuh-sepuh tua pasti banyak yang ngefans sama holo. Iya, Dan remake soalnya menurut kan gua dari seri lama. ya, dan menurut gua emang ya waifu lah memang. Terus yang Hmm. terakhir ada Dahlia Rossetti dari Dahlia in Bloom. Hmm. Dan yang jadi best waifu di gua tuh ya itu Dahlianya dari Dahlia in Bloom. Itu sih. Walaupun spesifik ketika dia pakai kacamata ya, sebelum dia pakai magic untuk menghilangkan mata minusnya itu. Kenapa tuh Dahlia tuh akhirnya? Kan lu banyak nih apa kontendernya nih. Kenapa akhirnya lu Hah? memilih Dahlia? Soalnya awalnya gue bingung antara tiga, antara Arimakana, Dahlia atau si anomali biru. Iya. Kenapa? Pertama kan kalau Kana tuh karena realis kan biasanya. Cuman masalahnya di season ini tuh kurang bersinar lah menurut gue. Hmm. Terus sementara si anomali biru tuh ya dia terlalu anomali untuk masuk jadi waifu Terlalu sebenarnya. anomali. Gue karakternya menarik sebenarnya untuk cerita, cuman terlalu anomali aja sih. Nah, kenapa Hmm. gue pilih Dahlia tuh karena secara building karakternya tuh masuk gitu karena kan dia ya sesuai isekai pada umumnya gitu dari mulai masih kecil Hmm. sampai akhirnya cerita jadi dewasa dan biarpun perbedaan timelinenya cepat, cuman apa ya perkembangan karakter dia tuh cepat gitu tanpa spoiler gimana ya. Jadi dia tuh ada beberapa masalah tapi
penyelesaiannya tuh bikin dia berkembang gitu. Ya ya ya. Gitu sih kalau dari gua. Oke. Dari gua ya. Kalau Aha. gua kontainernya ada 4. Lebih dikit Oh, ya, lebih dikit daripada lu say. Tapi tetap aja. Cuman gini, yang 3 itu bias kalau gua. wah, Karena gini, karena pertama eh nah, jadi gua sebutin dulu ya. Jadi kontainernya itu adalah ada eh siapa namanya? Ayase Saki dari Gimai Seikatsu. Terus mhm, ada Masya sama Nonoa Miyamae dari Roshidere. Dan yang terakhir itu ada Nana Kurarin dari Pseudo Harem. Nah, si Ayase Saki, Masya sama Nonoa Miyamae itu gua kan emang gue baca like novelnya Gimai Sekatsu dan Roshidere. Jadi aha. udah dari sebelum animenya tayang, Ayase Saki, Masya, Nonoa Miyamae itu udah jadi waifu gua gitu. Baik. Jadi kayak kayak di Gimei Seikatsu waifu gue lebih suka Ayase Saki dibanding si Yomiuri Shiori. Terus kalau Mhm. misalnya untuk yang di Roshidere dibanding Alia sama Yuki, gue lebih suka Masya sama Nonoa. Nah emang itu dari sebelum jadi dari sebelum anime tayang tuh gue udah ini 3 orang ini emang udah jadi waifu gue gitu. Nah sementara nih satu lagi Nana Kurarin, gue sebenarnya punya udah beli komik Pseudo Harem ya yang cetakannya LX gitu kan. Cuman karena ada berita animenya mau tayang, gue tahan nih. Belum gue baca apa gue nunggu animenya. Kenapa? Karena untuk apa sih namanya? Biar experience-nya tuh gue kayak gue baru pertama kali nih gitu. Kalau misalnya kayak apa Roshidere dan Shige Mesekatsu kan gue udah baca gitu kan si light novelnya. Nah ternyata Nana Kurarin tuh wah gila itu bener-bener dah pas di Pseudo Harem tuh udah gitu kan disebut-sebut sebagai ini juga kan ada yang menyebut-nyebut lu ya kalau nggak salah yang bilang ya yang si Apa tuh? Hayami Saori itu bener-bener pamer skill Oh iya, ya kan benar. karena memang Nana Kurarin itu di Pseudo Harem itu bener-bener memperagakan berbagai tipe karakter cewek di anime. Ya jadi tsundere, jadi tipe yang cool, jadi tipe yang manja, jadi tipe yang ya macam-macam lah pokoknya. Itu bener-bener si Hayami Saori-nya itu bahkan menurut gua voice actingnya Hayami Saori sebagai Nana Kurarin itu the best lah untuk apa di pseudo harem gitu kan benar-benar bisa membawakan dengan sangat baik. Bahkan gue ketika ngelihat Nana Kurarin gitu kan nonton nonton Sudo Harem, gue merasa kayak anjir lah gue juga pengen lah ada cewek kayak Nana Kurarin yang sebegitu cinta sama senpainya gitu loh. Maksud gue sampai berpikir kayak seperti itu gitu melihatnya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk best waifu gue adalah Nana Kurarin dari Sudo Harem. Karena yang 3 lainnya tadi kontender yang 3-nya lagi itu bias. Gue bisa bilang bias karena emang sebelumnya itu gue udah suka sama mereka gitu. Nah ternyata yang tadinya gue mau milih di antara 3 ini, setelah gue nonton sudah Haram sampai selesai, Nana Kurarin muncul sebagai dan akhirnya gue memilih oke, Nana Kurarin karena menurut gue kalau misalnya yang 3 itu kan terlalu bias ya. Jadi gue nggak bisa bilang alasan yang cukup apa ya yang ya nggak ada alasan yang bisa gue jelaskan detail sementara kalau Nana Kurarin kan tadi yang menurut gue itu voice actingnya Hayami Saori dapet banget gitu kan dan apalagi ya lu sepanjang nonton Sudah Harem pasti senyum-senyum sendiri lah gitu itu bener-bener anime santai yang ya bisa lu tonton sambil rebahan gitu kan tapi sangat menarik gitu jadi itu tadi untuk best waifu dari gua dan Seiyu terakhir nih jeng 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 adalah best anime musim panas 2024 dari gue dulu ya tadi kan lu udah duluan berarti gue lagi sekarang ya Oke. nah kalau untuk best anime ada 2 kontendernya itu lagi-lagi sudah harem masuk list gua All in.
Iya, dan Wistoria One and Sword. Jadi ada dua, yang dimana dua-duanya ini, Wistoria dan Sudah Harem, itu sama-sama gue kasih nilai 10. Sama-sama gue kasih rating 10. Kenapa? Karena yang pertama, Sudah Harem dulu ya. Sudah Harem gue sangat menikmati. Bagaimana, ya walaupun kadang tuh eh, ada di kayak beberapa episode ada alurnya maju mundur. Tiba-tiba ada di sini, terus tar toto ada flashback ternyata di episode berikutnya, terus maju lagi gitu. Tapi menurut gue nggak terlalu masalah karena gue merasa eh, si Pseudo Harem ini tipenya emang kayak ini, kayak Shikimori modelnya. Satu chapter tuh sedikit gitu panelnya. Makanya kan dari di satu episode itu mungkin bisa terdiri dari bisa 5 chapter kali ya. Mhm. Ditambah kan emang si komiknya juga kan dikit, cuma 6 volume. Gua belum lihat sih total berapa chapternya ya. Tapi menurut gue ini untuk dijadikan menjadi 12 episode, enggak yang gimana ya, enggak terkesan memaksakan, tapi juga enggak terkesan kayak kebanyak dipotong gitu. Ini bener-bener pas gitu kan. Dan yang membuat gue itu lagi apa, yang membuat gue suka lagi, ini tipikal subtext romantic subtext komedi yang bener-bener fokusnya itu cuma di dua karakter aja, si Nana Kurarin sama senpainya itu siapa, Eiji ya. Nah, jadi karakter lain itu benar-benar cuma pelengkap doang gitu. Nah, ini menurut gua adalah hal yang terbilang sangat jarang untuk saat ini ya, karena kebanyakan kan romance komedi yang si cowoknya satu, MC-nya satu, ceweknya tuh ada beberapa orang gitu kan yang suka sama dia gitu kan. Bahkan kalau untuk romantic subtext yang tipenya kayak pseudo harem, kebanyakan dari seri-seri sebelumnya itu tipikal yang ceweknya itu suka ngejelin cowoknya, kayak apa, Karakai Jozu no Takagi-san, terus apa namanya, Uzaki-chan no Asobitai, terus yang Nagatoro ya kalau nggak salah, yang Nagatoro, yang Mhm. terus juga apa lagi ya, yang apa, Yabayatsu, Boku no Kokoro no Kurama Yabayatsu ya. orang Dewatsu. Mhm. Iya, paling kan yang kayak gitu-gitu yang emang si ceweknya itu suka isengin cowoknya. Kebanyakan. Nah, sementara kan kalau misalnya si pseudo harem ini nggak ngisengin cowok, nggak ngisengin MC-nya kalau menurutku, tapi dia lebih ke apa namanya, emang ya mungkin ngisengin, tapi caranya dia itu dengan memerankan berbagai macam karakter, karena dia itu kan aktris gitu ya, anggota ekskul teater gitu kan. Nah, gue sangat menikmati ini. Menurut gue juga lagu opening dan endingnya, terutama endingnya ya, tadi kan masuk best soundtrack gue. Openingnya juga enak menurut gue, tapi gue lebih ke hook sama yang endingnya. Terus bagaimana eksekusi animenya menurut gue ini sudah sangat baik, dan gue benar-benar bisa menikmati ini sepanjang episode gitu. Makanya ini gue kasih rating 10. Nah, satu lagi Wistoria. Wistoria tuh gue udah baca komiknya. Jujur, gue udah baca komiknya, jadi gue udah tahu sebenarnya, dan gue merasa emang Wistoria bagus, komiknya bagus. Ternyata eksekusinya itu melebihi ekspektasi gue gitu. Gue kan apa ya, gue baca komiknya terus ya udahlah gitu kan, nggak mau terlalu berharap banget nih. Tapi ternyata terus pas, apalagi pas waktu 3 episode awal itu, menurut gue bagus parah gitu si eksekusinya Wistoria gitu kan. Eh, dan sampai ke tamat, sampai akhir episode, menurut gue juga nggak ada penurunan gitu, nggak ada penurunan. Battle-nya smooth gitu kan. Terus juga apa sih, dari apa ya istilahnya ya, pokoknya dari memang pewarnaan si, ya gue nggak terlalu paham lah ya, tapi menurut gue udah sangat baik, nggak kayak mungkin pencahayaannya juga nggak yang terlalu terang banget atau gimana. Itu menurut gue bisa menikmati Wistoria dengan nyaman menontonnya gitu, dan dengan kualitas yang bagus, dengan ya kan dia ada battlenya juga sangat smooth gitu kan, pergerakannya nggak kelihatan kayak ada CGI-nya gitu kan. Gue nggak tahu ya pakai CGI atau nggak, cuma maksudnya tidak terlihat, kalaupun emang ada tapi nggak, bener-bener nggak kelihatan gitu, bener-bener mulus banget menurut gua.
Makanya gue juga berani mengasih Wistoria itu rating 10. Dan akhirnya karena ada dua anime yang sama-sama rating, gue kasih rating 10 dengan genre berbeda. Gue tadinya hampir all in pseudo harem untuk musim panas 2024. Tapi akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi, gue udah langsung apa namanya, pas waktu nonton Wistoria dari episode pertama tuh gue langsung wah ini anime bagus banget. Eksekusi adaptasi animenya bagus banget dan tidak mengecewakan sampai akhir. Jadi akhirnya gue memilih untuk best anime gue itu di musim panas 2024 adalah Wistoria One and Sword. Jadi buat teman-teman yang suka eh, magic, fantasi magic ya, terutama kalau misalnya teman-teman suka Black Clover, menurut gue Wistoria sangat gue rekomendasikan karena agak mirip ya, agak mirip konsepnya. Jadi kayak apa? Si Will-nya itu kan orang yang tidak punya magic sama sekali, akhirnya dia menggunakan pedang gitu untuk ke dungeon. Nah, itu kan mirip Asta ya. Kalau Asta kan dia bedanya itu dia punya anti sihir kan, kekuatan anti sihir. Nah, mirip-mirip gitulah. Nah, kalau misalnya emang teman-teman suka sama Black Clover, gua sangat merekomendasikan Wistoria. Gitu. Kalau dari gue itu sih. Kalau dari lu apa untuk anime terbaik musim panas 2024? Oke, di gua ada 3. Yang sebelumnya tuh ada 2 kontendernya. Hmm. Cuman gua remedial, Remedial gua dong. revisi. Jadi ada 3 kontendernya dan yang menang pun berubah. Hmm. Yang pertama tuh ada Soshimin series. Kayaknya sempat ke-mention 2 kali itu tadi Iya, di Soshiman lagu series. di track sama ya di soundtrack doang. Nah, Soshimin series itu apa? Soshimin series itu ini dia kalau kalian tahu Hyoka, ini tuh salah satu novelnya dari penulis yang sama. Jadi selain Hyoka dia punya Soshimin series juga. Yang kalau judul bahasa Inggris sebenarnya agak aneh karena judul Inggrisnya tuh Soshimin How to Become Ordinary. Hmm. Yang mana Eee, di apa ya, di episode awal tuh mereka sering nge-spam gimana caranya supaya si 2 karakter utama ini tuh jadi orang biasa gitu dan itu hampir kejawab di akhir sebenarnya dan kayaknya entar bakal dijelasin di season 2 yang berkedok apa, Quart 2 yang berkedok season 2 Hmm. kayaknya ada di situ. Iya, iya, iya. Nah, ini kenapa, gua masukin ke posisi ketiga karena awalnya gua nonton ini tuh karena satu tadi emang penulisnya Hyoka, walaupun yang garap bukan Kyoto Animation tapi kan karena gua dulu suka Hyoka dan kenapa enggak gitu untuk lanjutin. Terus di trailernya waktu di musim kemarin tuh ini salah satu anime yang punya trailer menurut gua punya movie quality gitu dalam artian di trailer itu jadi gak salah jadi TV series gitu. Atau oh kalaupun jadi TV series mungkin episodenya nggak akan sampai 12 gitu. Paling 6. Hmm. Ternyata cuma 10 episodenya dan bisa dibilang secara visual tuh konsisten gitu untuk visualnya emang kayak nonton ini aja movie kayak apa I Want to Eat Your Pancreas lah. Agak mirip-mirip kayak gitu visual. Jadi, enak di mata terus konsisten juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada Makeine yang kesebut terus tadi. Kesebut terus. Walaupun anomali ya Nah, ini kesebutnya ya. ya si anomali biru. Itu bukan gue yang nyebut ya, gue ngecek di IG ataupun di mana-mana rata-rata nyebut, Yanami itu anomali biru jadi gue pakai terus itu anomali biru. Oke, ya ini kenapa gue tonton karena, kalau lu sempet inget dulu gue sempet tanya kan kalau lu mau baca light novel ini di mana, inget nggak? Apa? Eh, Makeine. iya, iya, ingat, 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 ingat. Ingat Yang itu. lu bilang ini gak salah karakternya dasinya ada 4. Iya, Nah iya. itu awalnya gue tertarik tuh udah lama sebenarnya cuman ya sampai sekarang gak gue baca sih sebenarnya. Nah, Belum sempat aja. Cuman iya. kenapa gue masukin ke 3 kontainer karena ini sama secara visual pun dia konsisten dan enak untuk dilihat gitu. Secara cerita pun menarik karena ngambil sudut pandang dari heroin yang kalah gitu. Kan biasanya yang menang mulu tuh yang diceritain. Nah ini yang Hmm. kalah yang diceritain. Terus ya salah satunya itu karena si anomali biru itu penasaran dia next episode-nya mau ngapain gitu untuk bikin Hmm. keanehan dan kerendamannya. Terus yang terakhir, kontender ketiga tuh ada, Monogatari series atau ya Monogatari series of and Monster Season. Nah ini sebenarnya salah satu IP yang novelnya pengen gue baca. Cuman gak terbit di Indo dan kalaupun terbit kebanyakan novelnya. Adanya ini, adanya komik ya, yang pakai Monogatari Iya. tapi. Mhm. Nah masalahnya itu Monogatari itu kan dia ceritanya per bab ya.
Mhm. Dan di yang anime ini pun judulnya aja udah 2 tuh, Off and Monster Season. Ini tuh ngambil dari 2 buku, bukunya yang Off Season sama Monster Season. Nah, ini awalnya sebenarnya gak terlalu gua masukin ke ini, karena bahkan kalau dicek di Most Anticipated yang 5 sebelumnya pun gak masuk karena, menurut gua Monogatari itu terlalu niche gitu dan kayaknya ketika orang nanya, Monogatari bagus nggak? Ya bagus, tapi mau ngikutin dari awal apa enggak gitu. Karena satu, secara urutan orang masih bingung. Dua, serinya banyak walaupun episodenya sedikit, tapi durasinya biasanya sejam atau 30 menit. Iya, iya. Dan ya itu berantakan gitu dan yang paling susah dari Monogatari itu adalah ngejelasin urutan cerita karena, biarpun judulnya beda, dia tuh ada satu episode yang jalan bareng, ada yang satu judul sama judul lainnya tuh cuman beda berapa jam atau berapa hari doang dan agak kompleks untuk dijelasin gitu. Iya, bener Tapi bener. kenapa gua masuk tapi kenapa ini gua masukin karena di luar ekspektasi, yang season ini tuh bagus banget. Oh iya? Iya, secara visual kan kalau kita tahu ya Shaft tuh emang agak aneh gitu ya, dia suka bikin scene yang sulit dimengerti orang lain gitu, karena ada teks, ada, apa, simbolis-simbolis yang perlu waktu untuk diterjemahin gitu, walaupun terjemahannya udah dari dialog karakternya. Hmm. Cuman menurut gue yang ini lebih menarik gitu dan lebih mudah untuk dipahami, dan yang menarik lagi adalah direkturnya untuk yang Off Series sama Monster ini baru. Dia Hmm. belum pernah megang Monogatari sama sekali. Ah. Jadinya makanya kerasa beda ya? Ya, walaupun masih tetap diawasi sama Akio Kishinobu, yang dari awal dia emang eksekutif direkturnya Monogatari series. Hmm. Dia masih diawasi, cuman untuk yang megang apa ya istilahnya ya, orang yang ngurusin setiap episodenya tuh ya director baru ini, Yoshizawa Midori dan menurut gua dia ciri khas Monogatari-nya masih ada, cuman lebih mudah dipahami aja gitu dan gak seabsurd Yang atau seaneh yang sebelum-sebelumnya ya? sebelum-sebelumnya. Ah. Hmm. Dan bahkan kalau misalkan orang nanya eh, nonton Monogatari enaknya dari mana dulu, kayaknya gue bakal nyaranin untuk nonton yang Off sama Monster dulu sih. Di luar ceritanya yang agak susah dipahami ya, karena kan loncatnya jauh tuh. Hmm. Kalau nggak salah Off sama Monster tuh di novelnya novel-novel akhir yang mendekati tamat. Cuman bisa jadi start awal untuk supaya yang mau nonton tuh paham cara penyampaian animenya dulu sih, gitu. Nah, yang jadi pemenangnya siapa? Nah, awalnya tuh yang menang tuh Soshimin Series. Karena berapa itu berapa episode terakhir ya? Pokoknya dari episode 8 apa 7 sampai terakhir tuh eh, konfliknya menarik dan penutupannya ini sih apa bagus lah pokoknya dan sampai kaget ternyata MC ceweknya seaneh itu dia. Kalau Nah. misalkan udah nonton sampai akhir, Ah. dia agak gimana ya? Beda sama Chitanda Eru di Hyoka lah. Dia tuh agak mengejutkan gitu waktu ketika sampai episode terakhir loh. MC-nya ternyata gini dan itu agak menarik. Cuman waktu itu ketika Sosimin gue udah nonton sampai beres dan ya udahlah Sosimin yang bakal jadi best animenya gue di musim summer kemarin. Cuman Hmm. waktu itu gue baru nonton Monogatari sampai episode eh berapa ya? 4. Kenapa baru sampai 4? Karena di off season ini kan tadi gue udah bilang ya dia 2 buku. Nah, di dalam 2 buku ini tuh dia isinya ada 9 judul. Oh, 9 bab. Ya, 9 bab dalam artian 9 cerita yang Ah, berbeda 9 gitu. cerita yang Dan berbeda. Iya, iya, iya. waktu itu sampai 4 tuh baru 2 yang diceritain baru 2 bab. Itu kenapa nggak gua lanjutin dulu, gua nunggu sampai setiap babnya beres dulu gitu dan waktu itu setelah beres, kayaknya gua ngomong revisi itu beberapa hari yang lalu ya. Iya, belum belum lama lah. Belum lama dari Nah, kita recording ini. nah ya. Itu kenapa gua ganti karena beberapa hari sebelumnya gua nonton sampai episode 11 dan di episode 11 tuh udah sampai ada 4 bab. Ada babnya Oroka Monogatari, Nadebo Monogatari, Ozamu Monogatari sama Shinabu Monogatari. Itu udah 4 tuh, udah 4 karakter yang diceritain. Masih ada sisa 5. Awalnya gue pikir kayaknya masih belum dah Monogatari kan masih ada sisa 5 cerita lagi tuh. Dan ini baru sampai episode 11. Yang nggak tahu ntar sampai episode berapa. Cuman masalahnya tuh si 11 episode tuh ini tuh bagus banget Hmm. secara apa ya eksekusinya tuh speechless lah gue liatnya. Bahkan gue yang maraton dari 4 sampai 11 dalam 1 hari tuh gak kerasa Oh, kalau dia udah beres. sebagus itu Itu ya. iya, itu bisa dibilang apa ya? Kayaknya Monogatari salah satu judul di season ini yang gue nonton di speed 1.
Speed normal berarti. Ya normal. Yang lain tuh rata-rata kalau nggak di 2,5 di 5,0 Buset, gitu. gak ngerti apa-apa dong Kenapa? speed segitu. Oh, beberapa bisa karena dialognya kan pendek kan. Ah, iya iya. Sementara kan Monogatari itu umumnya 90% ngobrol kan. Hmm, 90% ngobrol kalau di 1,5 sih nggak bisa baca apa-apa ya. bener bener. Terus ya, nah itu sih jadi setelah gua nonton sampai 11 yang udah sampai 4 karakter yang diceritain itu ya lebih berkesan sih. Berhasil menggeser apa tadi Soshimin series. Walaupun nggak tahu kan masih ada 5 lagi. Ada Musubi, Yoi, Arima, Yogi sama Shinomonogatari. Itu masih ada 5 karakter lagi yang belum ceritain. Dan Hmm, nggak tahu bakal berapa karena setiap karakter jumlah partnya beda. Ada yang cuma satu part, ada yang 5, ada yang 2 gitu. Tapi sejauh ini yang paling the best di kemarin tuh ya Monogatari Off Season sama Monster Series iya iya iya. itu. Mungkin kalau gua nonton Monogatari series, maksudnya kalau nonton yang off season kemarin, bisa jadi salah Mhm. satu contender ya. Cuma gua permasalahannya itu, gua tuh Monogatari series tuh ke stop di yang mana. Nah jadinya mau lanjutin tuh bingung kan. Ya, sebenarnya itu Heeh. problemnya. Problemnya itu makanya gue yang off season Monster season gue belum nonton karena yang sebelum-sebelumnya aja, bahkan yang filmnya yang Kizumonogatari yang disebut-sebut sebagai awal mula cerita Monogatari itu juga gue belum nonton gitu. Iya benar. Ya kan. Itu yang pertama sih. Ya, cuma kan dia secara rilisnya itu kan udah setelah yang apa gitu kan. Makanya itu kok Mhm. Monogatari yang membingunginnya itu. Kalau misal lu mau nonton sesuai urutan cerita, itu Kizumonogatari dulu, tapi kalau mau sesuai urutan tayang, itu Bakemonogatari dulu gitu. Iya, bener. Karena kalau misalkan gua harus disuruh milih gitu ya, nontonnya berurutan secara timeline atau secara rilis, mending secara rilis sih karena Iya, lebih gampang dipahami lebih sebenarnya. lebih Kalau secara berurutan, kalian akan pusing karena misalkan contoh yang urutan pertama tuh Bakemonogatari episode 1 sampai 5. Terus urutan berikutnya tuh judul yang lain. Ntar balik lagi ke Bakemonogatari kan agak pusing ya. pusing, iya. Jadi mending Jadi mending Bakemonogatari, sesuai rilis. sesuai rilis Bakemonogatari dulu lu tonton sampai habis, terus Nisemonogatari, terus Hmm, apa ya, Nekomonogatari ya atau apa ya gue lupa tuh. iya, kalau Neko, nggak salah gitu sih. Eko. Nekomonogatari pun ada yang black ada yang white gitu kan. Ya, Iya. benar. Terus ya ada apa Monogatari lagi lah banyak pokoknya. Ya, gitulah ya. Dah, jadi seperti itu. Barangkali misalnya teman-teman ada yang setuju sama kita dari base soundtrack, base waifu dan juga base anime, atau misalnya punya pendapat lain yang menurut kalian jauh lebih menurut kalian tuh, oh di musim panas kemarin tuh aku lebih suka ini loh untuk yang soundtracknya, untuk waifunya atau animenya, silahkan komen aja di bawah ya. Kita boleh aja berdiskusi, oke? Kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai sini, yang udah selalu setia mendengarkan Pokasi Podcast, baik di Spotify, di YouTube, maupun di Apple Podcast ya. Jangan lupa di follow juga. Follow juga Instagram kita di pokasi.podcast. Terus juga ada Twitter atau X ya di Pokasi Podcast gitu kan. Jangan lupa di follow, terus juga di share untuk si video dari YouTube ini, dan di like jangan lupa, dan di subscribe tentunya untuk channelnya, oke? Kalau gitu go Faiz Reunion dan See you pamit. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Maksud gua di video lainnya dari Pokasi Podcast. Oke, see you again and have a nice day guys. Bye bye.